Ya, silakan. Jangan masuk. Silakan duduk. Selamat siang, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Vivi. Saya yang bertugas pada hari ini di klinik ini. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Windy. Baik, Mbak Windy. Sebelumnya saya ingin meminta kartu identitas Mbak seperti KTP ya, Mbak. Boleh Bu. Saya catat terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya, Mbak. Mbak datang ke sini ada keluhan apa, Mbak? Ini Bu Bidan, saya itu sering asam lambung gitu nah Bu Bidan. Apakah pola makan Mbak tidak teratur? Tidak teratur Bu Bidan. Soalnya saya boleh cerita nggak Bu Bidan sedikit? Nah, saya kan kemarin itu suasana di rumah tuh agak ini ya, orang tua saya yang laki sama cewek itu kan sudah berpisah ya Bu Bidan. Jadi suasana rumah tuh agak nggak senang-senang gitu nah, karena kepikiran gitu nah Bu Bidan. Baik Mbak, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk konsultasi dengan saya. Saya akan bertanya nih Mbak, Ya, Bu Bidan. untuk lebih memahami kondisi Mbak. Mbak cukup menjawab dengan sejujur-jujurnya kepada saya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Bu Bidan. Baik, untuk yang pertama itu bagaimana kondisi di rumah Mbak saat ini? Apakah ada perubahan yang signifikan dalam dinamika keluarga atau masalah yang sedang dihadapi? Gini Bu Bidan, sebenarnya akhir-akhir ini suasana di rumah tuh agak tegang gitu nah Bu Bidan. Saya sering sakit-sakitan gitu nah Bu Bidan, dan ayah saya sibuk bekerja di kantor, ibu saya juga sibuk bekerja. Saya merasa ini Bu Bidan terbebani dengan semua masalah ini. Baik Mbak, saya mengerti kondisi seperti itu memang sangat-sangat melelahkan ya Mbak. Lalu apakah ada perubahan dalam prestasi belajar Mbak atau masalah di sekolah? Jujur saja Mbak, saya nggak fokus di kuliah gitu nah Mbak. Menurut saya itu saya sulit berkonsentrasi dengan belajar gitu ya Mbak. Sering malas belajar, sering malas kerjakan tugas gitu Mbak. Baik Mbak, saya ingin bertanya, apakah Mbak masih bisa melakukan aktivitas yang Mbak sukai, seperti bertemu dengan teman atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Tidak Bu Bidan. Saya lebih sering mengurangi diri di kamar, dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang juga kalau ada tetangga panggil duduk sama tetangga gitu, sering duduk gitu, kadang juga di kamar gitu nah Mbak. Baik Mbak, saya mengerti. Jadi Mbak lebih mengurung diri ya Mbak di kamar. Iya. Karena permasalahan ini. Iya Bu Bidan. Lalu apakah Mbak mengonsumsi obat-obatan tertentu atau zat yang adiktif lainnya? Tidak ada Bu Bidan, selain obat dikasih sama dokter itu aja sih. Baik. Ya Mbak, sebelumnya mohon maaf ya Mbak, saya akan bertanya lebih sensitif. Apakah Mbak ada masalah yang berkaitan dengan seksualitas? Tidak ada Bu Bidan. Tidak ada. Mbak, saya ingin bertanya, apakah Mbak mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup Mbak sendiri atau menyakiti diri Mbak? Jujur saja Bu Bidan, kepikiran saya seperti itu sering muncul di benak saya. Saya sangat memahami perasaan Mbak. Pikiran seperti itu adalah hal yang wajar Mbak, karena Mbak itu sedang mengalami kesulitan. Yang penting adalah Mbak mau berbagi perasaan dengan saya. Lalu apa yang membuat Mbak stres saat ini? Ini soalnya lagi kuliah juga ya Mbak. Mana fokus di orang tua juga, fokus di kuliah, kayak ini nambah kayak
nggak fokus di masa depan gitu nah Mbak, karena Jadi- kepikiran orang tua sudah cerai gitu nah Mbak. Jadi Mbak merasa kesulitan ya Mbak menata masa depan Mbak karena masalah keluarga. Iya Bu Bidan. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apakah Mbak merasa aman di lingkungan sekitar? Apakah ada orang yang pernah atau ingin menyelakai Mbak? Saya merasa aman di lingkungan sekitar gitu nah Bu Bidan. Baik Mbak. Terima kasih ya Mbak atas kejujuran Mbak. Informasi yang Mbak berikan itu sangat membantu saya untuk memahami kondisi Mbak saat ini. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah untuk mengatasi masalah Mbak. Baik Bu Bidan.